Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia yang berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Wilayah kekuasaan Majapahit mencapai hampir seluruh Nusantara. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293, seorang menantu dari Kertanegara, raja terakhir Singasari. Pada tahun 1292 Masehi, di dalam hutan di bumi Nusantara, seorang bangsawan bernama Raden Wijaya beserta dengan para prajuritnya sedang mencari lahan untuk mendirikan sebuah kerajaan. Baginda Raja, ini ada sedikit buah-buahan untuk Baginda makan, yaitu buah maja. Terima kasih Patihku, aku memang sedikit lapar. Apa yang membuat Baginda tidak menyukai buah maja yang hamba berikan? Bukan begitu Patihku, buah ini dimakan ketika sudah tua. Jika langsung dimakan seperti ini, rasanya akan terasa sangat pahit. Tapi tunggu dulu, tujuan perjalanan kita untuk mencari lahan pembangunan kerajaan, bukan? Maaf Baginda, tapi apa hubungannya buah maja yang pahit ini dengan tujuan perjalanan kita? Tiba-tiba terlintas di pikiranku, jika kerajaan yang kita dirikan sudah berdiri dengan tegak dan kokoh, aku akan menamainya Kerajaan Majapahit. Apa yang membuat Baginda memilih buah Majapahit ini untuk kerajaan ini? Majapahit, karena lahan yang akan kita dirikan kerajaan ini terdapat begitu banyak pohon maja yang terasa pahit. Itulah alasan Raden Wijaya mengapa ia memilih nama Majapahit untuk menjadi nama kerajaannya. Akhirnya, kerajaan berdiri dengan nama Majapahit pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau 10 November 1923 Masehi. Setelah kerajaan Majapahit berjalan di bawah pemerintahan Raden Wijaya pun memiliki patih bernama Ranggalawe dan Lembusora. Ranggalawe dan Lembusora merasa tidak puas atas kedudukannya sekarang. Mereka menginginkan tahta kerajaan dari Raden Wijaya dan berencana melakukan pemberontakan. Temanku, aku tak puas dengan kedudukan yang diberikan oleh Raden Wijaya padaku. Aku pun tak sabar untuk merebut tahta dari Raden Wijaya. Benar, aku telah siap merebut tahta kerajaan. Telah banyak prajurit untuk pemberontakan hari ini. Setelah mereka usai menyusun rencana pemberontakan, mereka pun pergi ke kerajaan untuk menemui Raden Wijaya. Akhirnya, pertarungan pun tak dapat dihindari. Akhir dari pertentangan itu adalah sebuah pertarungan yang mengakibatkan Raden Wijaya meninggal pada tahun 1309. Dan untuk menghormati Raden Wijaya, dibuatlah patung dalam bentuk Dewa Wisnu dan Siwa. Raden Wijaya pun digantikan oleh Jayanegara. Namun, tidak disangka, Jayanegara bermain intrik dengan istri seorang tabib yang bernama Tabib Tanca. Tanpa sepengetahuan Jayanegara, Tabib Tanca ternyata telah mengetahui hal tersebut. Hingga pada akhirnya, pada malam saat semua telah terlelap, Tabib Tanca memasuki kamar Jayanegara dan membunuhnya dengan menusuk Jayanegara. Jayanegara meninggal pada tahun 1328. Setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi, Jayanegara digantikan oleh sepupunya, Tribhuwana Tunggadewi, Jayawardhani. Di dalam masa pemerintahannya banyak terjadi pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan di Sadeng dan Kutip pada tahun 1331. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Gajah Mada, kau telah berhasil membantu kerajaanku dalam pemberontakan di Sadung dan Kutip. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Dan berkat pengabdianmu, aku mengangkatmu sebagai Patih Mangkubumi. Baginda, sungguhkah engkau menganugerahiku gelar Patih Mangkubumi? Tentu saja, engkau pantas mendapatkan gelar tersebut sebagai buah pengabdianmu. Terima kasih Yang Mulia, karena Yang Mulia telah menganugerahiku gelar terhormat tersebut. Aku berjanji di depan para pembesar kerajaan, aku tidak akan amukti palapa sebelum dapat menaklukkan seluruh Nusantara. Pada tahun 1336, Tribhuwana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapatih. Pada saat pelantikannya, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang menunjukkan rencananya untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan. Lamun huus kalah Nusantara,
Insun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana insun amukti palapa. Setelah Gajah Mada mengucapkan janjinya, langkah pertama yang dilakukannya adalah dengan menundukkan Bali pada tahun 1343. Tribuana berkuasa di Mahapati sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Ia diteruskan oleh putranya yaitu Hayam Wuruk. Dan pada saat kekuasaan Hayam Wuruk, Gajah Mada melanjutkan dengan menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Patiku, kemari. Iya Baginda. Gajah Mada, kau memang seorang patih yang sangat hebat. Kau mampu menaklukkan Nusantara dengan sumpah palapamu. Terima kasih Baginda karena telah menolongku. Tanpamu, aku tidak bisa mendapatkan semua ini. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, terjadi peristiwa Bubat. Peristiwa ini terjadi di ibu kota Mahapati, tepatnya di sebuah lapangan luas. Awalnya ini adalah sebuah tipu muslihat Gajah Mada untuk menundukkan kerajaan Sunda Pajajaran. Gajah Mada telah berhasil mendatangkan Raja Sunda, Sri Baduga Maharaja dan putrinya, Dyah Pitaloka. Hai Sri Baduga, rajaku ingin meminang putrimu, tapi kau harus mengakui kedaulatan Majapahit. Bagaimana? Kau setuju? Apa? Tidak, aku tidak ingin menjadikan putriku sebagai alat permainan politikmu. Dasar kau! Jika kau tidak ingin prajuritmu gugur dan terjadi peperangan, maka terimalah penawaranku. Apa kau mengerti? Tidak, aku tidak menikahi rajamu. Aku akan tetap setia dengan kerajaan. Baiklah, jika itu maumu, maka akan terjadi peperangan besar di sini. Salah kau tak menerima penawaranku. Menikahlah dengan rajaku. Aku tidak mau. Aku tidak sudi menikah dengan rajamu. Lebih baik aku mati. Maafkan aku, Ayah. Tidak. Sri Baduga tidak dapat menghalangi keinginan putrinya dan Dyah Pitaloka pun mati. Terjadilah sebuah peperangan besar yang melibatkan dua kerajaan tersebut yang dikenal dengan peristiwa Bubat. Setelah peristiwa Bubat, Mahapati Gajah Mada mengundurkan diri dari jabatannya karena usia. Terima kasih, kau telah mengabdi pada kerajaan. Jasamu akan dicatat oleh sejarah, walau kini kau sudah tak menjadi patiku lagi. Saya akan tetap dan selalu berjuang demi kerajaan Majapahit, Baginda. Karena kematian Gajah Mada dan ibunya Tribuana Tunggagudewi, Hayam Wuruk kehilangan penasehatnya dan menyebabkan kerajaan menjadi gunjang-ganjing. Persaingan dan intrik politik di antara keluarga kerajaan pun terjadi setelah Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389. Pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusuma Wardani yang menikahi sepupu putrinya sendiri yaitu Pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dan selirnya Wirabumi yang juga menuntut haknya atas tahta. Mari. Berani sekali kau mengambil alih tahta kerajaan dari anakku. Apakah kau tidak tahu? Dia belum siap untuk menjadi raja di kerajaan ini. Apa? Tidak siap? Dia siap menjadi raja jika dia mau. Karena ini memang haknya, bukan dirimu. Maka dari itu, akulah yang akan menggantikan istriku. Oh, kau bangga sekali mengatakan itu. Bila kau menjadi raja, ku yakin kerajaan ini akan runtuh. Perselisihan antara Wirabumi dan Wardana meletus menjadi Perang Regreg tahun 1404. Regreg artinya perang bertahap demi tahap dalam tempo lambat. Pihak yang menang pun silih berganti. Kadang pertempuran dimenangkan oleh pihak timur, kadang dimenangkan pihak barat. Akhirnya pada tahun 1406 pasukan barat dipimpin Tumapel Putra Wardana menyerbu pusat kerajaan timur. Wirabumi menderita kekalahan dan melarikan diri menggunakan perahu pada malam hari. Ia dikejar dan dibunuh oleh Raden Gajah alias Bra Narapati yang menjabat sebagai Ratu Angabaya Istana Barat. Raden Gajah membawa kepala Wirabumi ke Istana Barat. Wirabumi kemudian dicandikan di lung bernama Girisapura. Kematian Wirabumi secara tidak langsung menyebabkan semakin melemahnya kerajaan Majapahit serta timbullah benih balas dendam di kalangan keluarga kerajaan. Dengan melepasnya kerajaan Majapahit, terjadilah penyerangan oleh pasukan kerajaan Islam Demak
pimpinan Raden Patah yang menyebabkan keruntuhan Majapahit. Tidak sangka kau akan kembali ke kerajaan ini. Dan ini adalah akhir dari kerajaan ini.